kami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap beribadah. Amin. Kami akan memuji Engkau, mengagungkan, membesarkan namamu dalam situasi apapun juga. Dan saat ini kami ada di tempat ini, kami mau beribadah, memuji, memuliakan namamu. Mari kiranya Tuhan ada bersama kami. Roh Kudus menaungi kami. Roh Kudus menuntun kami, mengajari kami dengan kuasa Tuhan. Sehingga ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Segala gangguan pekerjaan kuasa. Teman-temanku, Shalom. Melalui video ini, saya tidak sedang ingin mengajak supaya teman-teman menjadi murtad dan menjadi Kristen. Tetapi melalui video ini, saya ingin mengajak semua teman-teman untuk boleh belajar akan fakta dan bisa menerima kenyataan. Sehingga dengan demikian, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk memilih keimanan ataupun keyakinan. Sehingga dengan keimanan dan keyakinan tersebut, teman-teman bisa hidup bahagia dan bisa menerima keselamatan ataupun hidup yang kekal. Sehingga di kemudian hari teman-teman tidak kecewa karena memilih keyakinan yang salah. Semoga video ini memberikan pencerahan dan video ini menjadi berkat. Nah, seperti apa pemaparannya? Mari kita sama-sama saksikan sampai selesai dan jangan lupa untuk like, bagikan dan subscribe channel Gereja YouTube. Mari kita saksikan video berikut ini. Ini kantor pemasaran marketing galeri Cipta Geraha Permai. Ibadah Natal pada saat ini di tempat ini dengan mengucapkan syukur di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Itu kan saudara-saudara, kita tetap dalam suasana bergembira, bersorak-sorak. Gedung hanya fisik saja. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita melakukan. Yes. Amin. Yang menyelamatkan ketika hati kita. Amin. Kepada Tuhan. Saat ini saudara, jangan memanja bahwa ini adalah tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka berarti mereka. Ini kita akan membahas sebuah kejadian yang cukup memprihatinkan yang terkait pelarangan ibadah Natal di salah satu wilayah di Kabupaten Bogor. Kejadian ini sangat mengusik hati kita ya gitu, karena menyangkut hak asasi saudara-saudara kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya gitu ya. Yuk kita dengarkan dan renungkan bersama dulu, dan apa nanti pandangan kalian kita bisa komen. Kita tonton dulu video berikut ini. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Warga yang melarang ibadah di rumahnya, Pak Pendeta Niki, akhirnya diizinkan ibadah di lapangan yang terbuka. Sangat menyedihkan. Hidupku, Engkau sungguh ibadah di lapangan belakang kantor pemasaran. Tidak bisa ibadah di tempat Pendeta Niki Wakari karena warga melarang. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, kuasa yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapapun kita yang ada saat ini, kita percaya dan kita mengerti dengan benar Tuhan Yesus punya cara Bapak Pendeta Billy Monday. untuk menyelamatkan mereka, untuk menjangkau dan mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sebelum kita mulai ibadah pada saat ini, mari kita mau pusatkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Bukan kebanggaan kami sebagai hamba Tuhan, juga bukan kebanggaan pribadi kami, tetapi kami hanya datang menyembah dan memuliakan. Terima kasih. Ketika berita ini disampaikan, ketika kebenaran ini didengar oleh orang di sekitar ini, urapi dengan kuasa dan penuh Amin. di dalam Nama Tuhan. Warga-warga yang tidak memiliki. dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Selamatkan lingkungan ini. Selamatkan Cipta Geraha. Selamatkan Emerald City. Selamatkan Cibinong dan Tuhan, kami hanya datang kepada yang mempunyai. Tuhan, kami hanya menyampaikan itu kepadamu. Inilah kami, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada aparat. Para undangan yang ada, mari kita dapat bersatu hati di tempat ini. Jemaat-jemaat kami yang masih ada di sana, mari ambil tempat walaupun kita bisa berdiri. Kita gunakan tempat ini dengan sebaik-baiknya. Kami percaya dan kita harus yakin Tuhan mempunyai cara yang luar biasa. Kalau di dalam ruangan kita, khotbah kita tidak didengar oleh mereka, tetapi saat ini suara saya bisa dijangkau. Bisa mereka dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang tersembunyi bagi Bapak. Saudara-saudara, di tempat ini ada pimpinan kami yang ada. Sebelum kita akan memulai semuanya, kami minta Bapak Jeffrey Monodipas, Pendeta Jeffrey Monodipas, untuk buka persekutuan kita ini di dalam doa dan waktu dan tempat. Kami berserah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap beribadah. Amin. Kami akan memuji Engkau, mengagungkan, membesarkan namamu dalam situasi apapun juga. Dan saat ini kami ada di tempat ini. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan namamu. Mari kiranya Tuhan ada bersama kami. Roh Kudus menaungi kami. Roh Kudus menuntun kami. Memagari kami dengan kuasa. Ya, ibadah kami ibadah yang menyenangkan hati. Ibadah yang berkenan kepadamu Tuhan. Segala gangguan pekerjaan kuasa kegelapan kami Ini tetap dalam. kantor pemasaran Mark Keting Galeri Cipta Geraha Permai. Habiskan ibadah Natal pada saat ini di tempat ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Itu kan saudara-saudara, kita tetap dalam suasana bergembira, bersorak-sorak. Gedung hanya fisik saja. Itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan kita melakukan. Yang menyelamatkan ketika hati kita kepada Tuhan. Saat ini saudara, jangan memandang bahwa ini adalah tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka berarti mereka. Kalian kita bisa dengar. Haleluya. Kita. Kapan lagi bersaksi dalam terbuka? Kalau ibadah di jalan-jalan kan cuma di Manado. Lakukan saat ini. Lakukan saat ini. Lakukan saat ini. Tuhan Terjadinya lagi di depan kantor bupati loh. bukan kita membanggakan diri, tetapi Tuhan yang sangat adil. Amin. Saya tadi sudah mengatakan. Tapi daerahnya saya begini pasti mengampuni Tuhan tolong. mereka. Kita mengampuni lingkungan ini. Yang jelas sekarang kita mau berhubungan. Acara demi acara tetap seperti biasa. Artinya saudara, tetap saudara beribadah. Pulang dari sini dapat makan semua. Berikan keberian Tuhan. Ya, yang cuma bedanya kita berdiri, tetapi dengan bebas kita memuliakan Tuhan. Dan acara selanjutnya saya persilakan kepada WL, kepada ketua panitia. Sebelum tadi sudah dibuka dengan doa,
tibalah saatnya ketua panitia menyampaikan kata-kata sambutan, dan setelah itu langsung diserahkan kepada WR untuk beribadah. Silakan ketua panitia. Mari semua, kalau ayo semua sini ya, berdiri. Kalau tidak keberatan, mari kita berdiri. Parkir mobil boleh di sana. Sepanjang jalan ini parkir mobil silakan. Mari semua. Ada kita. Semua turun ya. Jauh berapa ya? Dapat boleh. Ya pakai seragam, ayo. Shalom. Saya mewakili panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan gabungan, saudara-saudari dan tamu undangan yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk hadir dalam ibadah Natal bersama. Saya terima kasih atas antar panitia Natal atas berlangsungnya. Akan disadari banyak kepada duka yang kita alami betul dari kemarin sebenarnya, cuman itu tidak menjadi apa ya, memberikan buat kita sendiri pada terima kasih Paulia P. Makodongan Solo tahun dan banyak share dukungan yang besar yang diberikan kepada kami pada Natal. Hah? Yang tadi tidak berjalan sesuai dengan saudara, tapi saya yakin dan percaya ibadah pada sore hari ini masih memberikan berkat untuk kita semua. Saya besar, cakep-cakep kan, jadi kita tidak boleh kita tidak boleh kesal sama mereka, ya udahlah kita terima aja. Kita tetap berserah pada sore hari ini. Saya juga sebenarnya mesti Tuhan ini. Saudara, kita sekarang mau beribadah, tenangkan. Tadi kan kita sudah bersama, tidak usah begitu terganggu dengan lingkungan. Kita perlihatkan, kita bisa diatur, kita tertib, kita datang di tempat ini. Dan kepada saudara, anggap kita hanya berhubungan dengan Tuhan. Ya, itu Tuhan. Teman-teman yang lain di rumah, jangan ada yang besar. Ayo, fokus semua di sini. Yang pakai seragam bagus-bagus itu fokus semua di sini ya. Oke, kita mulai ya. Udah, saya persilakan kepada WL yang luar biasa. Mereka sudah menggunakan pakaian Nusantara untuk kita memuji Tuhan. Ya, sebentar kita tetap mendengarkan puji-pujian mereka. Oke, silakan. Shalom semuanya. Tetap semangat, semangat. Cepat dalam kata. Dalam kata-kata setiap kata itu
dekat padamu. Amin. Haleluya. Ku rinduku. Haleluya. Oh Jesus. Setiap langkah kau menunggu. Haleluya. Tuhan. Hah? Acara ibadah perayaan Natal GPI Tegar Beriman yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Niki Wakari. Dari pihak warga melarang untuk mengadakan ibadah di rumahnya. Akhirnya diadakan di lapangan terbuka di belakang kantor pemasaran Emerland atau di depan kantor pemasaran Cipta Geraha Permai. Sampai selesai. Ini kantor pemasaran. Sampai pagi. Marketing Galeri. Cara memuji nama Tuhan. Amin. Yes. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, amin. Dia yang maha kuasa, Yesus, Yesus, Yesus namanya. Yesus. Amin. Puji Hosana. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
Ia lahir untuk kami. Amin. Kami semua. Amin. Yaitu firman Allah turun ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Menebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Amin. Dia Yesus sobat kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus juru selamat dunia. Inilah orang-orang yang melarang. Sang Penebus juru selamat dunia. Amin. Masih memuji nama Tuhan? Amin. Memuji nama Tuhan? Amin. Aku minta izin, kita buat lingkaran yuk. Kita buat lingkaran. Yang di sana sini loh, yang di sana sini. Ayo, semangat, jangan malu-malu. Ayo. Ayo, yang di sana. Pak, siap. Ayo. Ayo, yang jemaat, tolong jangan duduk kalau masih bisa berdiri. Ayo, sini, Andre. Semua, jangan malu-malu. Tidak ada yang menghalangi kita untuk memuji Tuhan. Mari. Kalau masih bisa berdiri, silakan. Kalau memang tidak bisa, itu mari semua. Jangan malu, para undangan. Kalau masih bisa, silakan. Yuk, yuk. Ya. Siap, semangat. Tempat ini tahu nggak saudara? Dulu sudah diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah, mendirikan gereja di sini. Karena di resolusi tidak jadi gereja berdiri. Tetapi saat ini bukan suatu kebetulan, Tuhan tempatkan di sini. Jadi kita tanamkan doa dan saya percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Nama Tuhan, semua berbahagia. Amin. Semua berbahagia. Amin. Kami bergandeng tangan hari ini merasa bahagia. Amin. Lagi live. Gua live ini. Sorry Pak, nggak bisa. Hari ini Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Ibadah Padang di Cipta Geraha Permai. Tuhan Yesus telah Tuhan kita tanpa memandang di antara kita. Menyaksikan Tuhan dengan cara terbuka. Jarang-jarang terjadi di Cibinong. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang. Jangan. Di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, amin. Kau saudaraku, tak ada yang dapat memisahkan kita.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Karena tidak bisa ibadah di rumah, Bapak Pendeta Niki Wakari akhirnya ibadah Padang di depan kantor pemasaran Cipta Geraha Permai. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Bila ada. Ayo, satu, dua, tiga. Bahwa ada Di dalamku, bukan menari, setiap menari. di dalamku. Ini Pendeta Billy Mandai, STH MPDK. Menari, seperti menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ada di dalamku, yes. Seperti Daud menari. Bila Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Karena kita sudah berlatih, jadi izinkan kita jemaat GBD Tegar Beriman menyaksikan melalui lewat pujian. Udah, jemaat GBD Tegar Beriman. Sini aja. Di depan sini, depan sini. Ayo semua. Jemaat yang sudah latihan. Ayo. Udah. Ini yang siap dulu, siap dulu semuanya. Siaran orang mana? Cuma satu orang dari tadi. Jangan gitu, jangan gitu. Nanti gua share nanti di live. Orang lagi sibuk perayaan Natal. Ya sabar. Ya, itu tadi videonya teman-teman ya. Beberapa jam yang lalu saya mendapatkan laporan dari sebuah postingan yang menyebutkan adanya pelarangan ibadah Natal di sebuah kompleks perumahan di Bogor ya. Tepatnya di perumahan Cipta Gaga kalau nggak salah Permai ya. Warga sekitar melalui surat resmi menyatakan keberatan atas rencana peribadahan tersebut gitu. Alasannya mereka mengacu pada aturan yang menurut mereka melarang perayaan Natal di sana. Natal aja dilarang gitu ya. Saya bingung teman-teman. Padahal mereka tidak ngambil tempat ya, ataupun ngambil bagian tempat yang menutup jalan dan sebagainya gitu di dalam ruangan mereka gitu ya.
rekan-rekan kita ini ya, tapi dilarang sama mereka ya. Saudara-saudara kita yang sudah mempersiapkan perayaan ini dengan penuh sukacita ya, akhirnya terpaksa mengubah rencana. Bahkan saya dengar lagi ada yang terpaksa beribadah di ruang terbuka karena tidak mendapatkan izin itu gitu ya. Ini bukan pertama kali ya teman-teman. Gereja YouTube menyuarakan terus, tetap konsisten gitu ya untuk menyuarakan kasus seperti ini. Sedih rasanya melihat intoleran terus terjadi di negara kita ini yang seharusnya menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka. Kalau kita pikirkan secara logis, apa sebenarnya yang dirugikan oleh perayaan Natal ini? Ya, coba teman-teman, mana tahu nanti orang-orang yang di Bogor sana menonton, komen di bawah ya. Kalian komen biar oh ternyata begini Natal gitu. Bukan di sana hina-hinaan gitu ataupun menghujat sana sini gitu ya. Perayaan Natal itu kita rasakan untuk mengasihi bahwa Tuhan Yesus hadir ya. Biar mereka tahu, kasih penjelasan nanti di kolom komentar teman-teman ya di video ini. Ramekan, apakah ada penggunaan lahan warga tanpa izin? Tidak kan? Apakah ibadah itu mengganggu ketertiban? Juga tidak. Lalu mengapa hal seperti ini terus terjadi? Sebagai warga negara, kita harus bertanya di mana peran pemerintahan dalam menjamin kebebasan beragama itu. Pemerintah adalah perpanjangan tangan negara yang seharusnya melindungi hak semua warganya, termasuk hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya, harapan untuk kita, dan juga saya mohon ini kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Kami berharap agar masalah ini menjadi atensi ya beliau gitu ya. Masalah ini mendapat perhatian serius. Tidak hanya cukup dengan perhatian gitu ya, tetapi tindakan nyata yang cepat, tepat dan berkeadilan. Jangan sampai kasus ini terus terulang, karena ini bukan hanya soal agama, tetapi soal kemanusiaan dan keadilan. Sebagai bangsa, kita harus bisa menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang ramah dan menghargai keberagaman. Harapan saya, mari kita dorong pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tegas dalam melindungi hak beribadah sesuai warga negara ini, sesuai agama masing-masing, menganut agama masing-masing. Ini ada video pendeta telepon langsung dan mengadu langsung ke jajaran Pak Prabowo dan Gibran ya. Mudah-mudahan respon dari ini untuk menguatkan si pendeta yang gembala tersebut dan juga bisa langsung ditindaklanjuti gitu ya. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Shalom, selamat malam. Selamat malam Pak, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Saya dengan Pendeta David Herson. Ya. David. Saya kebetulan dapat video bahwa terjadi pelarangan tempat ibadah yang ada di Bogor di tempatnya Bapak. Betul. Nah, tadi saya sudah laporkan, saya kirim juga Pak videonya tadi ke tim, ke staffnya Mas Wapres. Oh, ya. Nyampe ke Mas Wapres? Betul. Saya juga tadi kirim ke timnya Pak Prabowo juga.
Nah, kondisi sekarang bagaimana, Pak? Untuk kondisi sekarang sekitarnya aman. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, tapi kan kita nggak tahu hari Minggu, tetapi hari Minggu saya sudah sampaikan kepada jemaat dan semuanya kita tetap ibadah. Ya. Jadi ini dalam proses ke depan yang mengenai orang-orang yang kemarin yang intoleran itu ya mungkin dalam hal ini mereka merasa mereka menang, tetapi ya artinya saya berpikir jauh supaya tidak terulang lagi hal-hal demikian. Betul. Karena kan khususnya di Kabupaten Bogor ini selalu terulang, apalagi dalam bulan-bulan Desember ini perayaan Natal kan. Jadi saya mengharapkan sekali ya ke depan tidak ada lagi. Jadi hal ini harus diselesaikan atau dituntaskan semuanya. Betul, Pak. Kemarin waktu terjadi pelarangan itu pihak keamanan setempat bagaimana, Pak? Ada, Muspika ada camat, Kapolsek, Koramil. Ya. Tetapi kan ketika kami berdiskusi dan saya bilang tolonglah portal yang ditutup ini dibuka karena jemaat kami, undangan kami mau masuk terhalang dengan portal itu, maka mereka menghalangi portal itu dan duduk di depan portal yang orang-orang itu. Ya. Nah, dari nego itu selama dari jam 12 sampai jam 3 tidak ada untuk memberikan perintah kepada warga yang menutup portal itu dibukakan karena sudah jam 3 seharusnya kan kami sudah mulai ibadah. Saya minta izin kepada camat, kepada polsek, kepada Koramil dan orang-orang yang ada di situ. Saya akan menyampaikan kepada jemaat saya karena ini adalah hal yang sangat-sangat sensitif kan? Ya, betul. Nah, saya menyampaikan itu di depan portal itu. Saya juga detik-detik terakhir sebelum saya menyampaikan itu saya minta tolong dong dibukakan. Iya, sebab ini kan ada hak kami hanya beribadah. Betul, Pak. Kami melakukan yang baik, tidak pernah melakukan dan tidak pernah meresahkan. Bahkan kalau saya selalu memberkati lingkungan kami. Iya. Tapi terakhir untuk pihak dari camat, pihak keamanan, mereka bagaimana, Pak? Akhirnya portal itu dibuka? Enggak. Sampai kami setelah saya berdiri portal itu kan tidak juga dibuka. Padahal camat, Kapolsek, mereka dari Polsek mereka hadir di situ. Hadir di situ. Baik, Pak. Kita nanti kami akan kawal terus, Pak, karena di pemerintahan Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden menjamin, Pak, bahwa setiap warga negara berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, Pak. Pasti nanti kami akan kawal, apalagi saya juga pendeta, Pak. Kita pasti akan kawal, Pak. Iya. Terima kasih, Pak David. Siap. Semangat terus melayani, Pak Niki. Nanti keep kontak, Pak. Kalau ada hal-hal seperti apa, gangguan lagi, nanti tolong kontak ke saya, Pak. Baik. Nah, kita saling support, kita saling bantu, karena semua kita berhak dan dapat hak yang sama untuk kita beribadah di Republik ini. Iya. Semangat terus, Pak Niki. Semangat terus melayani, Pak. Ya, selamat Natal, Pak. Selamat Natal. Selamat Natal. Ya, Tuhan berkati, Pak. Tuhan berkati. Oke, teman-teman gereja YouTube itu tadi. Mari kita renungkan bersama, teman-teman. Perayaan Natal adalah momen damai, cinta kasih, dan kebersamaan. Tidak seharusnya
Momen ini dirusak dengan intoleransi. Bagi kita yang tinggal di daerah yang mayoritas agamanya berbeda, marilah kita belajar untuk saling menghormati dan memberi ruang untuk saudara kita yang beribadah, khususnya di momen-momen Natal seperti ini. Ya udah, itu aja teman-teman. Silahkan tuliskan tanggapan ataupun pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan kepala dingin dan hati terbuka. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tuhan Yesus memberkati. Teman-temanku, sekarang engkau sudah mengerti dan engkau sudah mendengar dengan baik tentang fakta-fakta maupun kenyataan-kenyataan yang dijelaskan oleh seorang profesor ternama. Sekarang waktunya jangan terlalu banyak bicara, tetapi renungkanlah dan pikirkan kembali tentang keimananmu. Firman Tuhan berkata, jika engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Jadi ambil satu tindakan ataupun keputusan yang baik dan yang berguna untuk hidupmu. Baik hidupmu di masa sekarang maupun untuk hidupmu di masa yang akan datang. Mantap, luar biasa pengajaran pemaparan yang sangat menarik untuk dipelajari dan tentunya membawa pemahaman bagi kita semua semakin mengerti akan apa yang terjadi di sebelah. Dan tentunya hal seperti ini perlu dipelajari oleh semua orang supaya dapat memahami, khususnya agama sebelah, supaya mereka boleh termuka mata dan melihat yang sedang terjadi. Dan kita percaya bahawa kebenaran itu akan menang. Selamanya kebenaran itu yang akan menang. Segala sesuatu yang palsu itu tidak akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi untuk itu, mari doakan pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil semakin lebar dan luas untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara Gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, bisa melalui Bank BRI 042 1010 0 4870560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat Gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan Gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara Gereja YouTube semua.